Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar bab 10 getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita akan membahas tentang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini dipelajari di IPA kelas 8, SMP atau MTS semester genap. Pada pertemuan yang lalu atau video yang lalu kita sudah membahas tentang getaran dan gelombang. Saya yakin kalian semua masih ingat tentang getaran dan gelombang. Mari kita lanjutkan dengan materi bunyi. Nah, bunyi itu menjadi salah satu jenis gelombang yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti cairan, gas, atau padat. Nah, kita lihat bagaimana gelombang bunyi yang merambat menuju telinga. Apakah molekul udara berpindah? Molekul udara sebenarnya tidak berpindah, tetapi hanya merapat dan merenggang. Bunyi sampai di telinga karena merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang yang tersusun dari rapatan dan renggangan adalah gelombang longitudinal. Tanpa adanya media atau zat perantara, bunyi tidak dapat merambat. Hal ini mengakibatkan bunyi termasuk jenis gelombang mekanis. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bunyi bisa terdengar oleh telinga. Di antaranya ada benda bergetar atau ada sumber bunyi. Yang kedua ada medium yang merambatkan bunyi. Bisa cairan, bisa gas, bisa padatan. Ada yang ketiga ada penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Dalam hal ini kalau manusia itu adalah telinga, ya. Nah, seberapa cepat kita dapat mendengarkan bunyi? Ahli fisika bernama Miller ini melakukan percobaan untuk mengukur kecepatan bunyi di udara dengan menembakkan peluru sebagai sumber bunyi dan meletakkan detektor pada jarak tertentu. Nah, pada percobaan tersebut, kecepatan bunyi tergantung pada temperatur. Semakin rendah suhu udara, maka semakin besar pula kecepatan bunyi. Selain dipengaruhi oleh suhu, cepat rambat bunyi di udara juga dipengaruhi oleh jenis medium. Kita lihat beberapa jenis medium yang mempengaruhi cepat rambat bunyi. Udara itu pada saat suhu 0 derajat Celcius, cepat rambat bunyi 331 meter per sekon. Udara suhu 15 derajat Celcius, 340 meter per sekon. Air 25 derajat Celcius itu 1940 meter per sekon. Air laut 25 derajat Celcius 1530 meter per sekon. Aluminium dalam 20 derajat Celcius 5100 meter per sekon. Tembaga 20 derajat Celcius 3560 meter per sekon. Besi 20 derajat Celcius itu 5130 meter per sekon. Nah, itu medium yang mempengaruhi cepat rambat bunyi. Selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi bunyi, ya. Nah, apakah semua bunyi dapat didengar oleh telinga manusia? Ketika kita menggetarkan penggaris atau menggetarkan benda dengan getaran kurang dari 20 getaran per sekon, kita tidak dapat mendengar bunyi. Nah, manusia itu baru dapat mendengar bunyi ketika getaran tadi menghasilkan 20 getaran per sekon atau lebih. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz atau Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz disebut audiosonik. Nah, manusia dapat mendengar
bunyi hanya pada kisaran ini. Jadi 20 sampai 20.000 Hz itu manusia bisa mendengar. Nah, disebut ini audiosonik. Sedangkan bunyi dengan frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz itu adalah disebut bunyi ultrasonik. Ini hanya kelelawar, lumba-lumba, anjing, hewan-hewan yang bisa mendengar bunyi ultrasonik. Nah, di sini ada beberapa hewan yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik ataupun infrasonik. Ya, kita lihat selanjutnya karakteristik bunyi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi. Jadi saat kita memainkan alat musik itu dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi. Agar kita melihat ya apa yang mempengaruhi tinggi rendah kuatnya bunyi. Bunyi dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan telinga kita sakit dan nyeri karena gendang telinga ikut bergetar lebih cepat. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Ya, jadi frekuensi bunyi yang menentukannya. Semakin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Sebaliknya, jika frekuensi bunyi kecil, maka nada akan semakin rendah. Nah, itu salah satu yang mempengaruhi tinggi rendah dan tinggi rendahnya bunyi. Sedangkan kuat lemahnya bunyi atau suara itu ditentukan oleh amplitudonya. Jadi amplitudo itu menentukan kuat lemahnya suara. Selanjutnya nada. Apa yang dimaksud nada? Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur, itu nada. Sedangkan yang tidak teratur, jadi bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur disebut desah, ya. Jadi kita lihat selanjutnya warna atau kualitas bunyi. Nah, pada saat kita memainkan musik, alat musik, kita dapat membedakan bunyi yang bersumber dari alat musik, misalnya gitar, piano, dan lain-lain. Setiap alat musik akan mengeluarkan suara yang khas. Suara yang khas ini disebut kualitas bunyi atau yang sering disebut juga dengan timbre, ya. Begitu pula pada manusia juga memiliki kualitas bunyi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki suara merdu atau suara serak. Selanjutnya resonansi. Apa itu resonansi? Jadi peristiwa ikut bergetarnya sebuah benda akibat benda lain yang bergetar. Di sini ada contoh, ada garpu tala A dan garpu tala B, katakanlah seperti itu. Nah, ketika garpu tala A kita getarkan, ya, nah garpu tala B ini akan ikut bergetar. Jadi resonansi itu adalah peristiwa bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar. Oke, kita lanjutkan. Nah, bunyi juga dapat dipantulkan. Ya, jadi bunyi dapat dipantulkan. Kita lihat hukum pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi yang pertama, arah bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal itu terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besarnya sudut datang, I sama dengan besarnya sudut pantul, R. Itu untuk hukum pemantulan bunyi. Selanjutnya bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jadi bunyi pantul itu dapat memperkuat bunyi asli. Apabila kita berbicara di dalam ruangan kecil, suara yang terdengar akan lebih keras dibandingkan berbicara di ruang terbuka, misalnya di lapangan. Hal ini disebabkan jarak sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan sehingga selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul sangat kecil. Antara bunyi asli dan bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. Gaung atau kerdam. Nah, gaung atau kerdam ini adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli sehingga bunyi asli itu
terdengar tidak jelas. Misalnya bunyi asli itu pisika, bunyi pantul pisika. Terdengar, bunyi yang terdengar itu pika. Nah, itu contoh gaung atau kerdang. Selanjutnya gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Jadi gema. Jadi bunyi asli misalnya pisika, bunyi pantul pisika. Bunyi yang terdengar itu pisika, pisika. Nah, itu adalah gema. Nah, bagaimana mekanisme mendengar pada manusia dan hewan? Jadi kita lihat mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Sebelum itu kita harus tahu dulu ya bagian-bagian atau anatomi telinga manusia. Nah, di sini kita sudah melihat bagian-bagian atau anatomi dari manusia, telinga manusia. Ada daun telinga, ada saluran telinga, ada tulang martil, ada tulang landasan, ada gendang telinga, ada tulang sangkurdi, ada saluran eustasius, ada rumah siput atau koklea, ada saraf pendengaran, ada 3 saluran setengah lingkaran. Nah, di sini ada dibagi, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, kita lihat fungsi-fungsi dari bagian telinga tadi. Yang pertama, daun telinga. Daun telinga ini mengumpulkan gelombang suara saluran telinga, ya. Jadi mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Jadi suara yang terdengar dari sumber bunyi itu dikumpulkan oleh daun telinga untuk masuk ke saluran telinga. Selanjutnya saluran telinga ini menghasilkan minyak serumen, menangkap debu yang masuk ke saluran telinga, mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Ini saluran telinga. Selanjutnya bagian tengah ada gendang telinga atau membran timpani. Ini menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Yang B, bagian tengah masih tulang telinga, malleus, martil, incus atau landasan, stapes atau sangkurdi. Ini meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Selanjutnya saluran eustasius. Ini menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut, faring, berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat robek. Selanjutnya rumah siput atau koklea. Koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Nah, di dalam koklea ini terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Fonoreseptor itu penerima rangsangan suara. Organ korti berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Jadi getaran akan berubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut, ya, sel rambut tersebut, dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Selanjutnya saluran gelang atau labirin. Ini terdiri atas saluran setengah lingkaran semi sirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau berfungsi juga sebagai alat keseimbangan. Nah, kita lihat di sini proses mendengar. Jadi proses mendengar pada manusia itu melalui beberapa tahap. Kita lihat di sini tahapannya, ya. Jadi tahap tersebut diawali dari ke lubang telinga. Ini ada lubang telinga. Di sini kita lihat ada mana nih? Lubang telinga, ya, yang menerima gelombang dari sumber suara. Jadi ini sumber suara, misalnya garputala ini sumber suaranya masuk, ya, lubang telinga. Dia gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga. Jadi dia akan menggetarkan ini gendang telinga. Jadi menggetarkan gendang telinga, ya, menggetarkan gendang telinga
yang disebut membran timpani. Nah, getaran membran timpani ini ditransmisikan melintasi telinga tengah. Jadi melintasi telinga tengah nanti, ya, bagian tengah, melalui tulang kecil yang terdiri dari tulang martil, jadi lewat tulang matril, tulang landasan, dan sangkurdi. Telinga tengah dihubungkan ke paring oleh tabung Eustachius. Nah, getaran dari tulang sangkurdi itu ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela opal ke koklea. Ya, ini ke koklea, ya. Selanjutnya, koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Koklea ini berisi cairan limpa. Nah, getaran dari jendela opal itu ditransmisikan ke dalam cairan limpa tadi dalam ruangan koklea. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Nah, ini organ korti ini, ya. Nah, organ korti berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasikan getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Nah, disitulah proses mendengar pada manusia. Oke, kita lihat bagaimana mekanisme mendengar pada manusia, pada hewan, ya. Kalau tadi sudah pada manusia, sekarang pada hewan. Kita lihat sistem sonar pada kelelawar, ya. Jadi kelelawar itu dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi tadi di atas 20.000 Hz pada saat terbang. Nah, gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewatinya dan diterima oleh reversir atau alat penerima yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut ekolokasi, ya. Pada saat terbang dan berburu, kelelawar akan mengeluarkan bunyi. Jadi biasanya kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi, kemudian mendengarkan gema yang dihasilkan. Pada saat kelelawar mendengarkan gema, kelelawar hanya akan fokus pada suara yang dipancarkannya sendiri. Rentang frekuensi yang mampu didengar oleh makhluk ini terbatas, sehingga kelelawar harus mampu menghindari efek Doppler yang muncul. Apa itu efek Doppler? Jadi menurut efek Doppler, jika sumber bunyi dan penerima suara keduanya tak bergerak, maka penerima akan mendengar frekuensi bunyi yang sama dengan yang dipancarkan oleh sumber suara. Akan tetapi jika salah satu sumber bunyi atau penerima suara tersebut bergerak, frekuensi yang diterima akan berbeda dengan yang dipancarkan. Pada keadaan tersebut, frekuensi suara yang dipantulkan dapat jatuh ke wilayah frekuensi yang tidak dapat didengar oleh kelelawar. Agar dapat menghindari efek Doppler, kelelawar akan menyesuaikan besar frekuensi suara yang dipancarkannya. Misalnya kelelawar akan mengirimkan suara berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi lalat yang bergerak menjauh, sehingga pantulannya tidak menghilang. Ini untuk pendengaran pada kelelawar. Sekarang kita lihat pendengaran pada lumba-lumba, ya. Jadi mungkin kalian pernah melihat lumba-lumba secara langsung, ya. Nah, habitat asal lumba-lumba adalah di lautan. Lumba-lumba dapat dilihat di permukaan air, namun sebagian besar waktu mereka di kedalaman lautan yang cukup gelap. Sekalipun hidup di kedalaman lautan, lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar, ya. Sonar ini sound navigation and ringing, ya. Sama seperti pada kelelawar, sistem ini berguna untuk mengindra benda-benda di lautan, mencari makan, dan berkomunikasi. Nah, bagaimana kerja sistem sonar pada lumba-lumba? Jadi lumba-lumba bernapas itu melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil
Ya, di bawah lubang terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantung ini. Selain itu, kantung udara ini juga berperan sebagai alat pemokus bunyi. Kemudian bunyi ini dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Nah, gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ya ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisahkan oleh jarak lebih dari 220 km. Jadi lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan adanya bahaya. Jadi lumba-lumba itu bisa berkomunikasi dari jarak 220 km dengan menggunakan suara ultrasonik yang dihasilkannya. Nah, itu untuk pendengaran pada hewan. Nah, sekarang kita melihat aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi, ya. Nah, getaran dan gelombang ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut beberapa pemanfaatan gelombang dalam teknologi. Yang pertama, ultrasonografi atau USG merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Jadi ini menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan berkisar antara 1 sampai 8 MHz. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit. Selanjutnya kita lihat sonar, ya. Sonar atau sound navigation and ranging ini dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus hingga mengenai sebuah penghalang, misalnya dasar laut. Ketika gelombang bunyi mengenai penghalang, sebagian gelombang ini akan dipantulkan kembali ke kapal. Ya, ini gambarnya ya. Bukan kembali ke kapal sebagai gema. Waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke atas diukur dengan cermat. Dalam waktu dan data waktu dan cepat rambat bunyi, ya. Cepat rambat bunyi di air laut dapat digunakan untuk menghitung jarak kedalaman laut dengan menggunakan persamaan ini. Jadi S sama dengan V kali P per 2, di mana S itu kedalaman laut, V itu kecepatan gelombang ultrasonik, P itu waktu tiba gelombang ultrasonik. Jadi kita bisa menggunakan sonar ini untuk mengukur kedalaman laut. Oke, selanjutnya kita lihat terapi ultrasonik, ya. Terapi ultrasonik ini merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Metode yang digunakan yaitu dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi 800 sampai 2000 kHz pada jaringan tubuh. Beberapa bentuk terapi ultrasonik, misalnya terapi fisik yang biasa digunakan untuk menangani kesleo pada ligamen, kesleo pada otot, tendonitis, inflamasi sendi, dan osteoartritis. Selain itu, tingginya energi gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk memecah endapan batu pada penderita batu ginjal atau yang dikenal dengan lithotripsy. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh pemecahan batu ginjal dengan menggunakan gelombang ultrasonik atau terapi ultrasonik. Selanjutnya, pembersih ultrasonik, ya.
Pernahkah kamu mendengar pembersih ultrasonik? Nah, pembersih ultrasonik ini merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 20 sampai 400 kHz dan cairan pembersih tertentu, ya. Dapat juga menggunakan air biasa untuk membersihkan suatu benda. Benda-benda yang biasa dibersihkan menggunakan alat pembersih ultrasonik seperti perhiasan, lensa, jam tangan, alat bedah, alat musik, alat laboratorium, dan alat-alat elektronik tertentu. Nah, pembersih ultrasonik ini akan menghasilkan gelembung-gelembung cairan pembersih yang terbentuk akibat adanya gelombang ultrasonik bertekanan tinggi. Nah, ini ya. Bertekanan tinggi, pergerakan gelembung cairan menghasilkan gaya yang besar untuk melepaskan kotoran seperti debu, minyak, cat, bakteri, jamur yang melekat pada suatu benda. Gelombang cairan mampu masuk ke dalam lubang-lubang kecil yang sulit dibersihkan dengan cara biasa, sehingga untuk membersihkannya tidak perlu dilakukan pembongkaran. Oke, nomor 5. Ini adalah sonifikasi, ya, adalah proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan, larutan atau campuran sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Di dalam laboratorium, sonifikasi dilakukan dengan bantuan alat yang disebut sonikator. Ya, pada alat pembuat kertas juga terdapat alat yang memancarkan gelombang ultrasonik pada serat selulosa sehingga tersebar lebih merata dan menjadikan kertas lebih kuat. Nah, ini ya. Selanjutnya ada pengujian ultrasonik. Ya, jadi alat uji ultrasonik, ya, atau ultrasonic testing, ya, merupakan teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji. Gelombang yang digunakan memiliki frekuensi sekitar 0,1 sampai 15 MHz. Dengan menggunakan teknik pemantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dalam benda, kerusakan pada bagian dalam benda, ketebalan dan karakteristiknya dapat dideteksi, misalnya kerusakan akibat korosi pada logam. Nah, pengujian ultrasonik banyak dilakukan dalam produksi logam baja dan aluminium, produksi pesawat, otomotif, dan industri lainnya. Jadi kalau kita lihat gambar itu merupakan penggunaan alat uji elektronik, ya, banyak memiliki keunggulan, antara lain memiliki daya yang tinggi untuk menembus suatu bahan, memiliki sensitivitas yang tinggi, akurat, tidak berbahaya, dan mudah dibawa. Nah, demikian penjelasan tentang bunyi dan teknologi atau aplikasi getaran gelombang dalam teknologi, ya. Kita lihat ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, tuliskan dan jelaskan mekanisme mendengar pada manusia. Jadi tadi sudah dijelaskan, kalian tuliskan kembali, kalian jelaskan kembali. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan perbedaan gaung dan gema. Yang ketiga, tuliskan dan jelaskan 3 aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Nah, itu saja tugasnya hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat, tetap semangat.